Ya, terima kasih untuk tim Present Worship, Multimedia dan juga Creative Ministry. Dan untuk SOT, nunggu apa? Nunggu kata Shalom. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya dari YHS Sampit. Saya kesini nggak sendiri sama saudara-saudara dari Family Blessing. Jadi kita pergi rombongan. Dan kemarin kita sudah nyoba semua kuliner Nusantara yang ada di Palangkaraya. Ya, Bapak Ibu, saya nggak menyangka bisa ada di tempat ini. Dan yang menarik tadi ketika pujian penyembahan, saya teringat ada satu cerita. Ternyata dulu mama, ini merupakan warisan dari mama saya. Mama saya orang yang sangat taat, sangat aktif ke gereja. Dulu waktu di Surabaya, waktu dia sakit kanker, saya 2 tahun jaga mama. Jadi dalam 1 minggu, dari minggu ketemu minggu, dia selalu pergi ke gereja. Kalau di Surabaya kan banyak acara. Ada doa puasa, doa pagi, doa malam, semua dia ikut. Sampai suatu ketika dia ada pergi ke satu pendeta dan pendeta itu mendoakan, dia bilang seperti ini, anakmu yang paling kecil akan dipakai Tuhan. Dan tadi ketika pujian penyembahan saya baru sadar, oh ternyata ini warisan dari orang tua saya. Dan Bapak Ibu, ada satu yang luar biasa yang Tuhan Yesus wariskan dalam kehidupan kita, yaitu kuasa. Di dalam kita itu ada kuasa dan jangan sepelekan kuasa yang ada di dalam kita. Kuasa yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar bahkan ketika Yesus masih hidup, bahkan jauh lebih besar dari murid-muridnya. Murid-murid ketika mau melihat mujizat dia harus bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesus di saat akhir hidupnya dia berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita bisa melihat mujizat. Kita bisa ada sampai hari ini, itu karena ada mujizat dari Tuhan. Dan kita akan melihat nanti dengan kejadian yang sama, tetapi dengan kuasa yang berbeda, hasilnya berbeda juga. Dan kita akan melihat apa dampaknya kuasa dalam kehidupan kita. Yang menarik adalah, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu menjadi gambaran apa yang terjadi di masa kini. Kenapa saya menuliskan ini? Karena banyak orang di luar sana, banyak orang ngomong sama saya, Alkitab itu sudah gak relevan. Alkitab itu sudah ketinggalan zaman. Alkitab itu sudah gak cocok untuk masa modern yang saat ini. Tetapi nanti kita akan lihat apa yang terjadi di Alkitab itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Billy Graham mengatakan Alkitab adalah buku janji Tuhan, berbeda dengan buku manusia, itu tidak berubah dan tidak ketinggalan zaman. Billy Graham ini merupakan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia meninggal di usia tua. Yang saya baca biografinya dia tidak sakit. Tapi dia meninggal karena dia mengatakan ini sudah waktunya saya pulang. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Dan Billy Graham mengatakan Alkitab, Bible kita itu tidak pernah ketinggalan zaman. Ada satu fakta yang menarik yaitu sejarah itu selalu berulang. Ini contohnya. Di tahun 2023 nanti yang akan tren itu katanya itu celana model seperti ini. Saya dulu sempat merasakan waktu kuliah, jadi semakin lebar itu semakin keren. Jadi kalau kita lewat itu lantai bersih semua sudah. Kenapa? Nggak perlu capek ngepel lagi, dipel sama celananya. Dan saya rasa mungkin bapak-bapak yang kelahiran 70, 80 juga pasti sempat merasakan model celana seperti ini. Jadi kalau paling lebar udahlah merasa paling keren semua. Dan itu senada dengan pengkhotbah katakan hal yang pernah ada itulah yang akan ada lagi. Dan hal yang pernah dilakukan itulah yang akan dilakukan lagi. Di bawah matahari tidak ada sesuatu pun yang baru. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pun kita juga sekarang mengalaminya. Tetapi ada satu yang berbeda yaitu Yesus yang sama dengan kuasa yang berbeda hasilnya juga berbeda. Nanti kita akan lihat ada satu kejadian, kejadiannya sama tetapi ada kuasa yang berbeda. Next. Jadi saat Yesus masih hidup, kemudian saat Yesus sudah bangkit dan kemudian yang terakhir adalah saat ini ketika kuasa itu tinggal di dalam kita. Ada satu peristiwa ketika murid-murid Yesus pulang dari menjala ikan. Mereka pulang. Kemudian mereka lagi bersantai di pantai tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah berusaha dengan kekuatan mereka sendiri karena mereka merasa seorang nelayan yang mahir.
Mereka berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendapatkan ikan, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi yang lebih parah adalah di dalam cerita yang sama, tetapi di dalam Yohanes 21, ketika Yesus mati, murid-muridnya ini bukan percaya bahwa Yesus itu akan bangkit, akan berkuasa. Enggak, tetapi justru mereka kecewa dan mereka kembali kepada kehidupannya yang lama. Mereka berkata, ayo kita kembali nelayan lagi, kita jadi nelayan lagi. Dan ternyata ketika mereka pulang dari melaut, mereka pun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan mungkin berapa banyak di antara kita juga seperti itu. Kita menanti-nantikan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan gak kunjung menjawab. Atau mungkin kadang jawaban yang Tuhan kasih itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya kita berusaha mengandalkan kekuatan kita kembali kepada kehidupan kita yang lama dengan berkata, oh aku bisa kok, aku bisa ngelewati ini semua dengan kekuatanku sendiri. Saya pun mengalaminya Bapak Ibu, ketika kemarin mama saya meninggal karena cancer, saya sempat kecewa sama Tuhan. Saya bilang, wah Tuhan itu gak ada. Saya gak percaya semua doa penyembuhan, KKR, mujizat, saya gak percaya. Itu dulu Bapak Ibu, dulu. Saya sempat merasakan kecewa. Kenapa? Karena saya berdoa untuk mama saya sembuh, tapi ternyata akhirnya tidak sembuh. Tetapi ketika melewati dengan berjalannya waktu, saya kembali diingatkan satu hal. Roh Kudus berkata seperti ini, coba lihat waktu mamamu sakit, pernah gak sekali aja dia menyesali hidupnya? Pernah gak sekali aja dia menyalahkan Tuhan atas sakitnya? Enggak. Dan itu yang diwariskan sampai sekarang. Dan itu yang membuat saya berkata bahwa iman kepada Tuhan itu bukan tentang doa dijawab. Iman kepada Tuhan bukan tentang pergumulan dijawab. Enggak, iman kepada Tuhan adalah tentang kita percaya kepada Yesus. Apapun hasilnya, apapun keadaan hidup kita, selama kita percaya Yesus, itulah iman kita yang sesungguhnya. Kita tidak peduli keadaan lebih baik, hidup lebih enak. Enggak, tetapi ketika kita percaya Yesus, itulah iman yang sesungguhnya. Tetapi kabar baiknya, di dalam Yesus itu ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat. Amin. Iya, nah kita akan bahas kejadian itu satu persatu. Dari kejadian itu ada 6 poin yang berbeda. Yang pertama adalah di dalam Lukas 5, Simon berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kemudian setelah kebangkitan, Yesus berkata sama-sama menebarkan jala, tetapi bedanya dia tidak menyuruh untuk bertolak ke lebih dalam. Kenapa? Karena logikanya adalah mereka ini di pantai. Kalau memang mau dapat ikan, itu kita harus bertolak ke lebih dalam, ke tempat yang lebih dalam. Itu masuk akal. Jadi yang ketika Yesus sebelum mati dia berkata untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu masuk akal. Tetapi kuasa ketika Yesus bangkit, itu langsung suruh nebarkan jala. Dan hasilnya mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Dan kabar baiknya bagi kita adalah kuasa itu sekarang ada di dalam kita. Di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu ada di dalam kita. Jadi jangan dianggurin Bapak Ibu. Setiap pagi katakan, aku hari ini akan jauh lebih baik dari hari yang lalu. Mungkin ketika anak mau pergi sekolah kita tumpang tangan, kita perkatakan kita punya kuasa di dalam perkataan kita. Kita punya kuasa di dalam diri kita. Jadi jangan lagi misalnya sakit flu, telepon misalnya Pastor Edis, Pastor Fendi, Pastor Daniel misalnya telepon. Pak Pastor tolong dong bantu doa, ini badannya lagi gak enak badan misalnya kayak gitu. Enggak, jadi kalau misalnya kita tahu di dalam kita ada kuasa, langsung perkatakan, langsung gunakan kuasa yang ada di dalam kita. Kenapa? Karena murid-murid aja mau mendapatkan mujizat, mereka harus ketemu Yesus. Mereka harus manggil Yesus, Yesus harus tumpang tangan atas mereka. Tetapi sekarang kuasa Yesus setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Kuasa itu ada di dalam kita. Dan Paulus mengatakan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ini kuasa yang luar biasa dan sekarang kuasa itu ada di dalam kita. Kemudian yang kedua, setelah kita nerima kuasa yang kita dapatkan adalah di dalam Lukas 5 ayat 6 dikatakan yang saya kasih tulisan kuning, jala mereka mulai koyak
Kemudian yang di Yohanes 21, lalu mereka menebarkan jalannya tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Jadi ketika Yesus belum mati, jala mereka koyak. Sedangkan setelah Yesus bangkit, jala mereka kuat dan mereka saking banyaknya mereka nggak kuat untuk menariknya. Di sini kita bisa melihat bahwa kuasa itu sekarang ada di dalam kita, sehingga Paulus mencatat di dalam Filipi 4 ayat 13, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dulu murid-murid Yesus, dia terima berkat, dia terima mujizat. Dia nggak punya kapasitas untuk mengelolanya. Mereka nggak kuat untuk mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Tetapi sekarang setelah Yesus naik dan memberikan Roh Kudusnya, Paulus mengatakan aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sudah terima kuasa dan kita bisa melakukan kuasa tersebut dan kita bisa mengelola kuasa tersebut supaya berguna dalam kehidupan kita. Nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu, dan ketika mereka selesai menariknya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman mereka yang ada di perahu lain agar datang membantu mereka. Dan datanglah murid-murid, kemudian di Yohanes 21, dan datanglah murid-murid dengan perahu kecil sebab mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 100 meter jauhnya untuk menarik jala yang penuh dengan ikan. Ini persamaan mereka Bapak Ibu. Jadi setelah mereka dapat berkat, mereka dapat kuasa, mereka memanggil teman-temannya. Kenapa? Karena mereka ingin membagikan apa yang mereka dapatkan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sebab di dalam Filipi 2 ayat 13, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Jadi setelah terima berkat, terima kuasa, kita diberikan kapasitas untuk mengelola itu semua. Lalu kita membagikannya kepada sesama. Dan ketika kita membagikan kepada sesama, entah itu berkat, entah itu kuasa, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kita. Saya banyak berjumpa beberapa orang dengan ketika mereka sudah terima mujizat, ketika doa mereka sudah dijawab, mereka akhirnya merasa, oh sudahlah gak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Oh sudahlah gak usah lagi, kan di dalamku ada kuasa. Sudahlah gak perlu ke gereja-gerejaan lagi. Sudahlah gak perlu ikut komunitas lagi. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Tuhan karena merasa, oh sudah cukup kok dengan yang apa yang aku punya sekarang. Sudah cukup kok dengan berkat yang aku punya sekarang. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita merasa seperti itu berarti kita sedang memungkiri apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah ketika kita terima kuasa, kita terima berkat Tuhan, kita membagikannya kepada sesama. Nah yang berikutnya adalah di dalam Lukas 5 ayat 11 itu tidak dicatat bahwa Yesus menyiapkan, sebelumnya ini di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, melihat hal ini Simon Petrus bersujud di dekat lutut Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku adalah orang yang berdosa. Tetapi setelah Yesus bangkit, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu menceburkan dirinya ke danau. Ketika Yesus belum mati, murid-muridnya merasa sebagai orang yang berdosa. Jadi ketika terima berkat, ketika terima kuasa, mereka merasa mereka ini gak layak untuk menerima. Tetapi bedanya ketika Yesus bangkit, justru Petruslah yang berlari menghampiri Yesus. Dan itu pun berlaku bagi kita Bapak Ibu. Kita sudah dilayakkan di dalam Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Jadi kita datang sama Tuhan dengan kondisi yang kita sudah dilayakkan. Jangan pernah lagi merasa, oh aku ini gak layak, aku ini gak bisa, aku ini masih jauh dari Tuhan. Justru semakin kita merasa tidak layak, justru semakin kita merasa kita ini jauh dari Tuhan, ayo kita harus datang sama Tuhan. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang itu saya coba ajak mereka, ayo ke gereja yuk,
ayo ikut family blessing. Dia berkata, enggak lah bro, aku masih kerja di sekuler, dia bilang kayak gitu. Kerja yang masih harus ya mereng kanan mereng kiri sedikit masih boleh lah, dia bilang. Kalau aku masuk ke gereja nanti nggak cocok dong sama pekerjaanku yang ada sekarang, dia bilang kayak gitu. Nah Bapak Ibu, justru semakin kita merasa kita jauh dari Tuhan, semakin kita merasa hidup kita ini mulai melenceng dari Tuhan. Ayo kita sama-sama datang sama Tuhan, ikut komunitas, ke gereja, melayani. Gereja bukan tempat untuk orang-orang yang layak, gereja bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Gereja adalah tempat untuk orang-orang yang dilayakkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Kalau gereja ada tempat orang-orang sempurna, Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Justru karena kita tidak layak, kita tidak sempurna, untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Kemudian di dalam Lukas 5 berikutnya, Yesus tidak menyiapkan makanan bagi mereka. Tetapi di dalam kuasa kebangkitan setelah Yesus bangkit, ketika mereka kembali ke darat, mereka melihat bara dari arang dan seekor ikan terletak di atasnya serta roti. Jadi kejadian yang sama, hasilnya berbeda, endingnya pun berbeda. Ketika Yesus belum mati, dia tidak menyiapkan apa-apa, dia tidak menyiapkan bekal, tidak menyiapkan sarapan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, coba visualisasikan, coba bayangkan. Jadi sudah capek, nggak dapat hasil apa-apa, terus disuruh lempar jala, untung dapat ikannya. Jadi dengan kekuatan mereka, sisa-sisa kekuatan mereka tarik jala, tapi ketika kondisi Yesus belum mati, mereka nggak dapat apa-apa, nggak dapat makan, nggak dapat sarapan. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus menyiapkan sarapan bagi mereka, menyiapkan makan bagi mereka. Dan yang menarik adalah ikan yang Yesus siapkan itu tidak diambil dari apa yang mereka tangkap. Jadi Yesus sudah menyiapkan bagi mereka segala sesuatunya. Dan itu pun berlaku bagi kita. Yaitu Yesus meninggalkan satu warisan, satu jaminan. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia mau meninggalkan satu warisan yang berharga, yaitu Roh Kudus. Dan ketika setiap hari kita hidup, setiap hari kita bangun pagi, sadarilah Bapak Ibu, bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus. Dengan kita menyadari di dalam kita ada Roh Kudus, kita bisa bertindak dengan lebih hati-hati. Ketika kita menyadari, oh di dalamku ada Roh Kudus, misalnya keluar dari gereja, tiba-tiba ada mobil yang motong atau motor yang motong. Nah kalau kita menyadari ada Roh Kudus di dalam kita, kira-kira kata yang keluar apa? Puji Tuhan. Mungkin orang ini capek mau cepat pulang misalnya kayak gitu. Tetapi kalau kita nggak menyadari ada Roh Kudus di dalam kita, kata-kata yang keluar apa? Ya, yang ngangguk-ngangguk, yang ketawa kayaknya pelakunya. Termasuk saya Bapak Ibu. Jadi kadang suka lupa kalau yang di depan ini seorang pastor. Dan kadang saya juga bingung. Apalagi ketemu teman-teman yang lama. Ketemu teman-teman yang lama mereka tanya, Gus sekarang pastor ya? Saya cuma jawab iya. Kenapa? Nggak cocok kamu katanya kayak gitu. Karena ya saya juga nggak pernah kebayang bisa ada di tempat ini. Dan kemudian nah itu Tuhan sudah memberikan warisan dan Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam kita sampai hari penebusan. Jangan pernah lagi merasa ketika kita bersalah, ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa Roh Kudus meninggalkan kita. Enggak. Yang namanya warisan, yang namanya sesuatu yang ditinggalkan Tuhan itu bersifat kekal dan itu sampai pada hari penebusan. Kemudian yang terakhir, di dalam Lukas 5 itu tidak disebutkan jumlah ikannya. Tetapi di dalam Yohanes 21 itu disebutkan yaitu Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar itu ke darat, 153 ekor jumlahnya, dan sekalipun demikian banyak jala itu tidak koyak. Nah ada beberapa penafsiran yang saya baca, jadi ketika menyiapkan ini saya sudah baca beberapa literatur dan ada satu literatur yang menarik yang mengatakan angka 153 telah menimbulkan berbagai macam penafsiran.
dari sisi kajian gematria Ibrani, maka 153 ini sama dengan Ani Elohim, akulah Tuhan. Dan ini pun masih banyak perdebatannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kayak gini ceritanya. Tulisan Ibrani itu enggak ada angka, adanya cuma abjad. Jadi kalau misalnya enggak ada kita 1, 2, 3 enggak ada. Mereka cuma ada A, B, C, D, E, F. Tapi kan bacaannya beda. Dan ketika membentuk angka 153 dan itu ketika dibaca kata-kata yang terjadi adalah Ani Elohim. Artinya adalah akulah Tuhan. Dan ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ketika kita sudah terima berkat, kita sudah terima kuasa dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kapasitas kuasa untuk mengelola kuasa, untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan. Lalu kita membagikan kuasa, membagikan berkat yang Tuhan berikan. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan kuasa Yesus itu pun melayakan kita. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu membuat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika kita berjalan keluar dari tempat ini. Mungkin sekarang semua mengangkat tangan. Yes, Yesus Tuhan. Kita bersorak-sorai bersuka cita. Bagaimana dengan kehidupan kita Senin sampai Sabtunya? Apakah kehidupan kita di pekerjaan, di marketplace itu mencerminkan bahwa kita mengatakan Yesus adalah Tuhan? Tetapi hari ini saya membantu Bapak Ibu semua untuk kembali mengingatkan, kembali menyadari. Yuk mari kita sama-sama sadari bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal sampai hari penebusan. Dan Roh Kudus itu punya kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan sampai ketika kita kerja, ketika kita berada di marketplace orang bilang, oh ini ngomongnya orang Kristen, tapi ternyata tindakannya seperti ini. Oh ini ngomongnya pendeta, pastor, tapi ternyata seperti tindakannya seperti ini. Enggak Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan menghakimi, enggak, tapi ini untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam saya, di dalam para pastor yang ada di sini, di dalam para pengkhotbah, di dalam dimanapun, Roh Kudusnya sama. Jadi nggak ada kasta-kasta misalnya, oh ini jemaat biasa Roh Kudusnya mungkin 30%, misalnya kayak gitu. Oh ini pendoa Roh Kudusnya 50%. Oh ini pengkhotbah Roh Kudusnya 90%. Terus ini si A misalnya 100%. Enggak, tapi semua sama. Dan yang terakhir ada, saya tutup dengan satu cerita. Ini bulan Maret lalu, Bapak Ibu. Jadi kemarin, tadi yang saya ceritakan, yang saya khotbahkan bagus kan. Kita mengingatkan ada kuasa di dalam kita, ada Yesus, kita tidak pernah sendiri. Tetapi Bapak Ibu, yang saya alami enggak seperti itu. Jadi hari H sebelum masuk dalam ruang operasi itu saya takut sekali. Jadi seolah-olah apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan itu menguap semua. Jadi saya bilang sama istri saya, ya aku ini takut loh. Terus dia bilang, loh kan kamu yang khotbah untuk Tuhan Yesus beserta. Di dalammu ada Roh Kudus, ada kuasa di dalammu. Kemudian perkatakan kuasa, Roh Kudus bekerja di dalammu. Iya, tapi aku takut. Sampai dokternya datang pagi, aku bilang, dok, kita jadi gak operasi, gue bilang kayak gitu. Lo bener mau batal katanya. Dokternya agak-agak humoris juga. Yaudah batalin aja, gak apa-apa, pulang aja kamu katanya. Dan saya pikir, oh saya benar-benar takut. Itu operasi jam 5 sore, jam 3 kayaknya, jam 3 sore. Pagi sudah persiapan, itu takut sekali. Sampai suatu siang, istri saya ini memang kalau pengkritik nomor 1 tuh istri Bapak Ibu. Jadi kalau punya istri yang suka bicara, jangan takut karena itu anugerah bagi kita. Jadi dia ngomong kayak gini, kamu nih jangan-jangan gak pernah berdoa ya katanya kayak gitu. Iya, jadi kayak disamber geledek Bapak Ibu. Dan itu ketika itu coba berdoa, memuji menyembah Tuhan dan akhirnya bisa lewat. Dan
sama sekali tidak ada ketakutan. Sama sekali tidak ada ketakutan. Dan ketika masuk ruang operasi, semua berjalan lancar. Operasinya sekitar 4 jam. Terus keluar operasi itu masuk di ICU 1 hari. Kemudian pindah ke ruang biasa dan sekarang saya ada di sini. Jadi jangan bilang, oh si Agus ini khotbah tentang kuasa, menyadari Roh Kudus, dia bisa melalui semua dengan baik. Enggak Bapak Ibu, sama, kita semua sama dan kita berproses. Jadi dari yang operasi ini saya belajar bahwa firman itu tidak cuma untuk dikatakan, firman itu tidak cuma untuk didengar, firman itu harus kita alami masing-masing. Dan ketika kita sudah mengalami firman itu, kita akan melihat bahwa Alkitab, Bible kita yang kita baca itu benar-benar hidup. Dan itu setiap kita baca, kita mendapatkan arti yang berbeda-beda. Bahkan ketika mungkin di dalam kelompok sel, di dalam family blessing kita baca 1 ayat, 1 pasal, tiap orang akan mendapatkan hal yang berbeda-beda. Nah, saya undang pemain musik, worship leader. Yang saya mau sampaikan adalah ingatkan kembali bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Mau keadaan buruk, mau keadaan baik, mau keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah ditinggalkan. Mau kita lagi suka, mau kita lagi duka, mau kita lagi senang, mau kita lagi apapun, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan gak cukup sampai di situ, dia juga memampukan kita untuk menggunakan kuasa yang ada di dalam kita. Jadi setelah kita pulang dari tempat ini, ketika kita sampai di rumah, renungan kembali, ingat kembali, Roh Kudus ada di dalamku. Dan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengamini firman Tuhan hari ini dengan nyanyikan lagu yang tadi, bahwa Yesus adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan lebih lagi kita katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. dengan luar biasa. Kami kembali diingatkan bahwa di dalam kami ada Roh Kudus, di dalam kami ada mujizat-Mu, di dalam kami ada kuasa yang tinggal di dalam kami Bapa. Mungkin selama ini kami merasa kami ditinggalkan, kami sendirian, kami tidak layak, kami dikesampingkan. Tetapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami dan sekarang Dia tinggal di dalam kami. Dan satu hal Bapa, Engkaulah bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Keluarga boleh meninggalkan kami, saudara boleh meninggalkan kami, rekan kerja boleh meninggalkan kami. Tetapi ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Dia bersama dengan kita sampai kepada kesudahannya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan. Percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.